Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Levis TV Official. Nah, di video ini kita akan membahas lagi tentang seputar aplikasi InDriver, teman-teman. Nah, di sini ingat, di sini saya hanya nge-review aplikasi InDriver tersebut yaitu versi 533.0. Dan ingat, simak penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi InDriver versi atau mod versi 5.33.0. Nah, sebelum kita membahas atau menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi InDriver versi 5.33.0, sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja ke file ya. Di sini saya menjelaskan secara detail biar teman-teman tidak salah memahami untuk cara menginstal aplikasi InDriver-nya. Nah, di sini ada dua file, yaitu versi 5.6.0. Dan untuk aplikasi ini dari saudara kita ataupun rekan kita astronot ya. Nah, ingat, untuk memodifikasi aplikasi tersebut tidak segampang apa yang kita pikirkan, teman-teman. Tidak semudah itu ya. Nah, langsung aja kita bahas. Sebelumnya ini dua file ya, versi 5.6.0 dan versi 5.3.30, teman-teman. Nah, sebelumnya kita install dulu ataupun kita masuk dulu ke file 560, ke versi 560 ya. Ini mungkin teman-teman melihat di sini langsung. Setelah kita install ataupun setelah kita masuk ke aplikasinya, nah langsung aja kita masuk ke aplikasi ataupun kita install link yang di atas versi 5.3.30. Jangan tanya alasannya, mungkin teman-teman nanti melihat ataupun merasakan bagaimana efeknya kalau kita langsung masuk ke versi 5.3.30. Nah, di sini teman-teman harus memahami penjelasan saya, makanya tonton videonya sampai selesai. Kita harus masuk terlebih dahulu di versi atau di link versi 560. Setelah kita masuk aplikasinya ataupun setelah kita membuka aplikasinya, otomatis ataupun langsung aja kita beralih, kita install aplikasi atau link versi 5.3.30. Nah, untuk masuk ke versi 5.3.30, kita tidak perlu keluar dari aplikasi atau dari versi 560, teman-teman. Ingat ya, di sini kita tidak perlu keluar dari link versi 560. Kita tidak perlu keluar. Setelah kita masuk ke versi 560, kita langsung OTW ke versi atau kita install versi 5.3.30. Nah, mungkin kalau saya ulang lagi agak ribet ya caranya. Teman-teman bisa memahami penjelasan saya secara detail ya. Kita tidak perlu menghapus ataupun keluar dari aplikasi versi 560. Kita langsung install link versi 5.3.30, teman-teman. Nanti otomatis linknya akan menyatu menjadi versi 5.3.30. Nah, kenapa kita harus masuk dulu terlebih dahulu di versi 560? Kalau kita masuk langsung ke versi 5.3.30, nanti kita diminta untuk menghubungi adminnya, teman-teman, ataupun kita diminta untuk menjadi langganan member ya. Jadi kalau kita sudah masuk terlebih dahulu ke versi 560, lalu kita install atau kita masuk ke link versi 5.3.30, kita tidak perlu lagi menjadi member dari ataupun menjadi VIP untuk member ke astronot ya. Kita sudah mendapatkan versi gratis dari 560. Nah, oke teman-teman, mungkin penjelasan saya sudah paham atau sudah mengerti tentang cara menginstal aplikasi versi 5.3.30. Nah, di sini kita tidak perlu masuk lagi. Di sini kita bisa melihat versi aplikasi InDriver-nya, yaitu versi 5.3.30. Teman-teman bisa melihat langsung nanti setelah menginstalnya. Dan ingat, untuk link aplikasinya nanti saya buatkan di kolom komentar, teman-teman. Nah, kita lihat bagaimana tampilan aplikasi InDriver versi 5.3.30-nya yang sudah dimodifikasi.
Kita langsung buka aplikasinya teman-teman. Nah, untuk aplikasi ataupun versi aplikasi ini sudah resmi dari aplikasi originalnya. Di sini hanya dimodifikasi saja teman-teman. Dimodifikasi saja untuk mengubah logo dan warna ataupun tampilan teman-teman. Dan untuk versinya sudah resmi dari aplikasi originalnya. Nah, oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Teman-teman bisa melihat. Sebenarnya di sini peringkat saya sudah sangat turun. Sudah turun drastis ya, karena saya juga jarang narik dikarenakan ada kerja sampingan teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya. Dan untuk notif orderan ketika masuk orderan nanti dia nada dering ojek teman-teman. Di sini coba saya aktifkan ya. Dan untuk fiturnya yaitu offline, autobid, dan tower otomatis. Mungkin kalau tower otomatis dia tersedia yang sudah support fitur tower otomatis teman-teman atau fitur autobid ya. Nah, kalau kita yang belum support fitur autobid ataupun tower otomatis, kita pakai aja dulu fitur autobid ini teman-teman yang di tengah ya, bukan tower otomatis. Nanti kalau kita buat ke tower otomatis, dia langsung berubah ke fitur autobid. Coba kita lihat ya. Di sini hanya mencoba-coba saja teman-teman. Dikarenakan ini sudah malam kali. Nah, teman-teman nanti bisa langsung ngetes bagaimana kinerja aplikasi versi 5330. Saya matikan aja dulu, takutnya nanti sudah masuk ataupun sudah dipilih ya. Nah, di sini saya jelaskan kepada rekan-rekan semua, untuk aplikasi mode in reverse tidak ada pengaruh untuk gacor ataupun tidak masuk lelang. Untuk masuk lelang dia mempengaruhi dari rating teman-teman atau peringkat. Dan yang kedua jaringan. Ingat, untuk aplikasi mode in reverse tidak ada jaminan untuk gacor. Kalau teman-teman supaya cepat masuk lelang ataupun masuk lelang terus, kita harus menaikkan dulu peringkat kita jadi tinggi ataupun sangat tinggi. Paling tidak frekuensi kita tinggi teman-teman. Apalagi kalau frekuensi sangat tinggi sudah lumayan lah. Kita selalu masuk lelang, bagaimanapun nanti customernya tidak dipilih, yang penting kita sudah masuk lelang. Masalah rezeki bukan kita yang ngatur ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya seputar aplikasi InRever Mode versi 5330. Dan ingat, di sini saya hanya nge-review aplikasi ini, kebetulan tadi dari kawan ya. Tadi saya sudah menjelaskan. Untuk memodifikasi aplikasi tersebut tidak semudah apa yang kita pikirkan teman-teman. Mungkin memerlukan waktu beberapa menit ataupun beberapa jam ya. Dan kita harus memakai pikiran bagaimana supaya aplikasi tersebut tidak error ataupun tidak muncul notif di aplikasi tersebut. Karena saat ini aplikasi mode selalu muncul notif. Dan bagaimanapun aplikasi mode in reverse saat ini, kebanyakan di aplikasi InRever saat ini kebanyakan muncul notif di aplikasi original. Saya juga heran kenapa begitu. Dan saya juga bertanya-tanya kenapa harus notifikasinya selalu muncul di aplikasi original. Oke, sekian penjelasan saya. Salam sehat, salam satu aspal. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.